Hai semuanya, apa kabar nih? Kenalin, kami dari kelompok 5 dan aku Lala. Ini temanku Adam. Halo semuanya. Hari ini kami ingin menjelaskan secara singkat beberapa hal tentang BMKG. Penasaran gak nih? Wah, emangnya BMKG itu sebenarnya apa sih? Aku sering dengar guru di kelas jelasin dan sering dengar juga di TV. Nih, aku bantu jelasin ya, Dam. Lembaga yang sebelumnya memiliki nama BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika merupakan salah satu lembaga non-kementerian di Indonesia yang bertugas di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Seperti informasi perakiraan cuaca, maritim, penerbangan, iklim, kualitas udara, gempa bumi, tsunami, dan tanda waktu di Indonesia. Awalnya di Indonesia, yang dahulu masih disebut ini Belanda, pada tahun 1841 dilakukan pengamatan meteorologi dan geofisika yang hanya dilakukan oleh perorangan oleh Dr. Peter Lord Onen. Tapi seiring berjalannya waktu, dibuatlah lembaga untuk meneliti cuaca maupun geofisika sesuai permintaan Belanda di tahun 1866 dan berganti nama lembaganya menjadi Magnetist and Meteorologist Observatorium. Lembaga ini semakin berkembang dan mulai menyebar di Pulau Jawa pada tahun 1879. Di masa penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1942 sampai 1945, lembaga ini diubah kembali namanya menjadi Kisho Kauso Kusho, yaitu lembaga meteorologi dan didukung oleh Jepang. Namun, tak lama kemudian pemerintah Indonesia berhasil mengambil alih kembali lembaga ini serta proklamasi dan membaginya menjadi dua, yaitu Biro Meteorologi dan Geofisika serta Jawatan Meteorologi dan Geofisika. Akan tetapi, Belanda lagi-lagi berusaha untuk menyerang Indonesia untuk dikuasai oleh mereka dengan melancarkan agresi militer pada 1947. Jawatan Meteorologi dan Geofisika direbut untuk kedua kalinya oleh Belanda. Namanya pun diubah lagi menjadi Meteorologist and Geofisika Dienst. Hingga pada tahun 1949, berkat konferensi meja bundar atau KMB, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, sehingga Jawatan Meteorologi dan Geofisika kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Ternyata, meskipun sudah lepas dari tangan para penjajah, BMKG masih sangat sering bergonta-ganti nama. Pada tahun 1955, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diganti namanya menjadi Lembaga Meteorologi dan Geofisika, serta berada di bawah naungan Departemen Perhubungan. Lagi-lagi terjadi pergantian nama pada 1972 menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika, juga berada di bawah naungan Departemen Perhubungan di tingkat eselon 2. Tahun 1980, status lembaga dinaikkan ke eselon 1 dan berubah menjadi Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMG, tapi masih dengan departemen yang sama. 5 tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 2000, lembaga ini berganti naungan ke Departemen Perhubungan Udara dan namanya dikembalikan ke semula yaitu Jawatan Meteorologi dan Geofisika. Beberapa tahun setelah masa reformasi Soeharto, lebih tepatnya 2002, Megawati mengeluarkan keputusan Presiden RI nomor 46 dan 48 tahun 2002 yang menyatakan perubahan struktur BMG menjadi Lembaga Pemerintah Non-Departemen atau LPND. Pada akhirnya, pada masa pemerintahan SBY tahun 2008, BMG diubah menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dengan struktur yang sama juga menjalankan tugasnya di bawah koordinasi Menteri Perhubungan. Dasar berdirinya BMKG. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang berisi mengenai meteorologi, klimatologi, dan geofisika dikemukakan di Jakarta oleh Menkumham yang bernama Andi Matalata. Nah, lalu siapa sih yang mengesahkan undang-undang tersebut? Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden yang kita ketahui sebagai SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang ini juga terdapat pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 139.
Emang tugas pokok dari BMKG itu apa sih, Kak? Tugas pokok dari BMKG adalah melaksanakan tugas atau kewajiban dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Salah satu contoh dari tugasnya adalah menyampaikan informasi kepada halayak ramai mengenai berita tentang perkiraan cuaca, suhu, iklim, bencana alam, dan lain-lain. Selain itu, BMKG memiliki 8 fungsi. Yang pertama adalah menyusun kebijakan nasional dan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kedua, koordinasi kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang ketiga, mengirim informasi dan peringatan dini kepada instansi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum tentang bencana yang disebabkan oleh faktor cuaca, iklim, dan geofisika. Yang keempat, penciptaan, pengembangan, dan pemantauan, pengamatan, serta pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang kelima, pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang keenam adalah pelaksanaan pengukuran, kalibrasi, serta pembinaan dan pengendalian jaringan perangkat telekomunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Yang ketujuh, memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen pemerintahan dan keterampilan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah berperan aktif dalam kegiatan internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BMKG juga memiliki kantornya sendiri bernama kantor stasiun. Saat ini, BMKG memiliki 183 stasiun yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. BMKG juga memiliki 5 balai utama, yaitu yang pertama Balai BMKG Wilayah 1 Medan, yang kedua Balai BMKG Wilayah 2 Ciputat, yang ketiga Balai BMKG Wilayah 3 Denpasar, yang keempat Balai BMKG Wilayah 4 Makassar, dan yang kelima Balai BMKG Wilayah 5 Jayapura. Selain itu, gimana dengan pejabat BMKG saat ini, Dam? Kamu tahu nggak? Nah, kalau ini aku mah tahu lah. Waktu itu aku pernah lihat TV dan jelasin juga sama papaku. Dan inilah jabatan-jabatan anggota BMKG saat ini. Dwi Korita Karnawati sebagai Kepala BMKG, Dwi Budi Sutrisno sebagai Sekretaris BMKG, Guswanto MSI sebagai Deputi Bidang Meteorologi, Dr. Andes Herizal MSI sebagai Deputi Bidang Klimatologi, Muhammad Sadli sebagai Deputi Bidang Geofisika, dan yang terakhir, Dr. Suko Praitno Adi, MSI sebagai Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi.